Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Cahaya bulan masuk melalui celah gorden kamar kami, menyinari wajah Elena yang tengah terlelap. Dia terlihat begitu damai, seperti malaikat yang terperangkap dalam tidur panjang. Aku selalu merasa menjadi pria paling beruntung di dunia sejak menikahinya 2 tahun lalu. Elena adalah segalanya, lembut, perhatian, dan tampak sempurna di mataku. Malam itu, hawa gerah yang luar biasa membuat tidur Elena sedikit terusik. Ia bergerak gelisah, membuat tali daster satinnya merosot, menyingkap bahu kirinya yang biasanya selalu ia tutupi rapat dengan rambut panjang atau shell, bahkan di dalam rumah sekalipun. Aku tertegun. Di sana, tepat di atas tulang belikatnya, terdapat sebuah tanda yang mengerikan. Bukan luka sayatan, melainkan bekas luka bakar berbentuk bulat kecil. Seolah-olah ujung cerutu yang menyala pernah ditekan ke kulitnya dengan sengaja. Luka itu kontras dengan kulitnya yang putih mulus. Tanganku terulur tanpa sadar, ingin mengusapnya dengan lembut. Namun, begitu ujung jariku menyentuh pinggiran luka itu, Elena tersentak bangun. Matanya membelalak lebar, penuh dengan teror yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia seolah tidak melihatku sebagai suaminya, melainkan sebagai hantu dari masa lalu. "Aditya, apa yang kau lakukan?" Suaranya melengking, penuh kepanikan. Ia segera menarik tali dasternya ke atas dan menutupi bahunya dengan selimut, meringkuk menjauh dariku. Aku tidak sengaja melihatnya, El. Luka itu, luka apa? Tanyaku pelan, mencoba menenangkan debar jantungku sendiri yang ikut memburu. Elena mengatur napasnya yang tersengal. Ia memalingkan wajah, menghindari tatapanku. "Hanya kecelakaan kecil saat aku masih remaja, Dit. Terkena knalpot motor. Aku malu, makanya aku selalu menutupinya darimu." "Knalpot motor di bahu, El?" Tanyaku skeptis. Posisinya sangat tidak masuk akal untuk sebuah kecelakaan motor. Bentuknya bulat sempurna, seperti... "Aku jatuh tertindih motor, Aditya. Sudahlah, aku mengantuk." Elena membentak, lalu membelakangiku, menciptakan dinding dingin yang tak kasat mata di antara kami. Aku berbaring kembali, tapi kantukku sudah hilang sepenuhnya. Kebohongan itu terasa begitu pekat di udara. Elena tidak pernah bercerita banyak tentang masa remajanya sebelum kami bertemu di panti asuhan tempatnya bekerja dulu. Ia bilang ia sebatang kara. Tapi ketakutan di matanya tadi bukan ketakutan akan bekas luka yang buruk rupa. Itu adalah ketakutan akan sebuah rahasia yang terungkap. Pikiranku mendadak melayang pada ayahku, Baskoro. Sejak pertama kali aku mengenalkan Elena setahun sebelum pernikahan, ayah menunjukkan reaksi yang sangat janggal. Dia tidak menolak, tapi dia juga tidak menyambutnya dengan hangat. Saat pertama kali mereka bersalaman, ayah menatap Elena dengan pandangan yang membuat bulu kuduku berdiri. Sebuah tatapan haus, dominasi, dan rasa bersalah yang dicampur menjadi satu. "Selamat datang di keluarga ini, Elena," ucap ayah saat itu dengan suara berat yang bergetar. Dia menggenggam tangan Elena begitu lama, hingga aku menyadari jemari Elena bergetar hebat. Saat itu aku mengira ia hanya gugup menghadapi calon mertua yang kaya raya. Malam ini, di kegelapan kamar yang sunyi, aku mulai menyadari sebuah kemungkinan yang menjijikkan. Bekas luka bakar itu. Ayahku adalah perokok cerutu berat, sebuah kebiasaan yang ia banggakan sejak muda. Apakah bekas luka di bahu istriku adalah sebuah cap yang ditinggalkan oleh pria yang membesarkanku? Aku harus mencari tahu, sebelum keraguan ini membunuhku secara perlahan. Kecurigaan adalah racun yang bekerja lambat namun mematikan. Pagi itu, setelah Elena berangkat ke yayasan sosial tempatnya bekerja dengan sikap yang sangat dingin padaku, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah besar ayah. Aku tahu ayah sedang berada di luar kota untuk urusan proyek pelabuhan selama 3 hari ke depan. Sebagai anak tunggal, aku memiliki kunci cadangan rumah itu. Rumah masa kecilku yang kini terasa seperti labirin penuh rahasia. Aku langsung menuju ruang kerja ayah. Sebuah ruangan berbau tembakau cerutu dan kulit tua yang selalu terasa mengintimidasi. Aku tidak tahu apa yang kucari, sampai mataku tertuju pada lukisan pemandangan di belakang meja kerjanya. Aku tahu, di balik lukisan itu terdapat brankas kecil.
Ayah pernah memberitahuku kodenya bertahun-tahun lalu untuk keadaan darurat. Tanggal lahir ibuku. Klik. Pintu baca itu terbuka. Di dalamnya tidak banyak uang tunai, hanya tumpukan dokumen legal dan sebuah kotak kayu jati kecil yang terkunci. Dengan sedikit paksaan menggunakan obeng dari laci meja, kotak itu terbuka. Jantungku seakan berhenti berdetak. Di dalamnya terdapat tumpukan foto Polaroid yang sudah agak menguning. Aku mengambil salah satunya. Di sana, seorang gadis yang tampak sangat muda, mungkin baru berusia 18 tahun, sedang duduk di sebuah sofa merah yang mewah. Gadis itu mengenakan gaun sutra yang terlalu dewasa untuk usianya. Itu Elena. Tapi ini Elena dari 10 tahun yang lalu. Wajahnya tampak kosong, matanya yang besar menatap kamera tanpa emosi. Di belakangnya, berdiri seorang pria yang wajahnya terpotong oleh bingkai foto, namun aku mengenali jam tangan emas dan cincin batu safir di jari pria itu. Itu adalah tangan ayahku. Aku membalik foto itu. Ada tulisan tangan ayah yang sangat kukenali di sana. Milikku, 14 Juli 2014, apartemen Sakura. Tangan perakku gemitar hebat. Foto-foto selanjutnya lebih buruk lagi. Elena dalam berbagai pose di dalam apartemen yang sama, selalu dengan tatapan hancur yang sama. Dan pada satu foto yang diambil dari arah belakang, Elena sedang tertidur dengan bahu terbuka. Di sana, kulitnya masih memerah, baru saja melepuh membentuk lingkaran sempurna. Luka bakar itu. Luka yang dia katakan sebagai bekas knalpot. Bajingan, bisikku. Suaraku pecah di ruangan yang sepi itu. Rasa mual mengaduk perutku. Istri yang kupuja, wanita yang kunikahi dengan janji suci di depan altar, ternyata adalah wanita yang pernah dipelihara oleh ayahku sendiri di sebuah apartemen rahasia. Pantas saja, ayah tidak pernah menentang pernikahan kami. Dia bukan sedang merestuiku, dia sedang menikmati sebuah lelucon gelap. Dia membiarkan putranya menikahi bekas mainannya sendiri. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. Aku membeku. Langkah kaki berat terdengar di lorong marmer. Ayah seharusnya baru pulang besok. Aditya, kau di sana nak? Suara berat Baskoro menggema, semakin mendekat ke arah ruang kerja. Aku dengan panik memasukkan foto-foto itu ke dalam saku celanaku, menutup kotak kayu itu, dan mendorong lukisan kembali ke tempatnya tepat saat pintu ruang kerja terbuka. Aku berdiri mematung di samping meja kerja, mencoba mengatur napas yang mendadak terasa sesak. Tanganku yang berada di dalam saku celana, meremas foto-foto Polaroid itu hingga sedikit lecak. Suara langkah kaki ayah berhenti tepat di ambang pintu. Aditya, sedang apa kau di sini? Baskoro menatapku dengan mata elangnya yang tajam. Ia masih mengenakan setelan jas lengkap. Wajahnya tampak lelah, namun otoritasnya tetap tak tergoyahkan. Hanya mencari berkas pajak tahun lalu ya. Aku lupa menyimpannya di mana. Aku berbohong, berusaha sekuat tenaga agar suaraku tidak bergetar. Ayah berjalan masuk, meletakkan kunci mobilnya di atas meja kayu jati yang baru saja kusatroni. Ia menatapku lamat-lamat, lalu matanya beralih ke lukisan yang menutupi brankas. Jantungku berdegup kencang. Apakah posisinya sedikit miring? Kenapa tidak menelpon dulu? Aku bisa menyuruh orang mencarikannya untukmu, ucap ayah sambil mengambil cerutu dari kotaknya. Ia memotong ujung cerutu itu dengan presisi, lalu menyalakannya. Aroma tembakau yang kuat memenuhi ruangan. Aroma yang kini membuatku ingin muntah. Aku pikir ayah pulang besok. Urusan di pelabuhan selesai lebih cepat. Bagaimana kabar Elena? Ia bertanya sambil menghembuskan asap putih ke udara. Pertanyaan itu terdengar biasa. Namun di telingaku, itu terdengar seperti sebuah ejekan yang kejam. Dia baik ya, sedang sibuk di yayasan. Jawabku singkat sambil melangkah menuju pintu. Aku harus pergi, ada janji dengan klien. Aditya, panggil ayah tepat saat aku sampai di pintu. Aku berhenti, namun tidak berbalik. Jagalah istrimu baik-baik. Wanita seperti dia, butuh bimbingan yang tepat agar tidak salah arah lagi. Kalimat itu seperti sembilu yang menyayat hatiku. Salah arah lagi? Aku segera melangkah keluar tanpa menjawab, setengah berlari menuju mobil. Aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku tidak sanggup menatap wajah Elena sekarang. Aku memacu mobilku menuju daerah pinggiran kota, mencari sebuah gedung tua yang tertulis di balik foto, apartemen Sakura. Setelah 1 jam memutar, aku menemukan gedung itu. Sebuah apartemen kelas menengah ke atas yang tampak kusam dimakan usia, namun masih mempertahankan sisa-sisa kemewahannya. Aku mendekati pos penjaga yang dijaga oleh seorang pria tua yang tampak mengantuk. Permisi Pak, saya mencari informasi tentang penghuni lama di unit 702, sekitar 10 tahun yang lalu. Kataku sambil menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Pria tua itu mengamati uang itu lalu menatapku.
Tahun 2014 ya? Wah, itu sudah lama sekali. Tapi unit 702, saya ingat betul. Itu unit milik Pak Baskoro. Duniaku serasa runtuh untuk kedua kalinya. Pak Baskoro jarang ke sini. Lanjut penjaga itu setelah menyimpan uangnya. Dia menyewa unit itu untuk seorang gadis muda. Sangat cantik. Tapi kasihan, dia tidak pernah diizinkan keluar sendirian. Pak Baskoro bilang gadis itu sakit. Tapi kami sering mendengar suara teriakan dari dalam. Suara teriakan? Suaraku tercekat. Ya, pernah sekali saya melihat gadis itu mencoba lari lewat tangga darurat. Tapi Pak Baskoro menangkapnya di lobi. Disitulah saya melihat Pak Baskoro menempelkan. Ah, sudahlah. Saya tidak mau ikut campur urusan orang kaya. Aku tahu apa yang akan dia katakan. Penjaga itu melihat momen ketika bekas luka di bahu Elena tercipta. Apa nama gadis itu? Tanyaku dengan sisa tenaga yang ada. Dia dipanggil Mawar oleh Pak Baskoro. Tapi di KTP-nya, kalau tidak salah namanya Elena. Elena Rahayu. Aku kembali ke mobil dengan kaki yang terasa lemas. Rahasia ini bukan lagi sekadar perselingkuhan masa lalu. Ini adalah kisah tentang obsesi, penyiksaan, dan seorang wanita yang mungkin menikahiku bukan karena cinta, melainkan sebagai pelarian dari monster yang merupakan ayahku sendiri. Atau lebih buruk lagi, mungkinkah Elena sedang merencanakan sesuatu untuk membalas dendam pada keluarga kami? Malam itu, ayah mengundang kami makan malam di kediamannya. Biasanya aku akan bersemangat, tapi kali ini setiap langkahku menuju rumah itu terasa seperti berjalan di atas bara api. Di sampingku, Elena tampak luar biasa tenang, namun aku menyadari jemarinya terus memilin ujung syal sutra yang menutupi bahunya. "Kau tampak pucat, El. Kau sakit?" tanyaku saat kami menunggu di depan pintu besar itu. Elena tersenyum tipis, jenis senyum yang puni kulihat sebagai topeng. "Hanya kelelahan, Dit. Pekerjaan di yayasan sedang banyak." Pintu terbuka. Ayah sudah menunggu di ruang makan formal yang diterangi lampu kristal temaram. Di atas meja, hidangan mewah tertata rapi, namun atmosfernya terasa mencekik. "Duduklah," titah ayah. Suaranya berat, menggema di ruangan yang luas itu. Sepanjang makan malam, aku berubah menjadi pengamat yang dingin. Aku memperhatikan setiap detail kecil yang selama ini luput dari pandanganku. Saat pelayan menuangkan anggur, ayah tidak menatap gelasnya. Matanya tertuju pada Elena. Bukan tatapan seorang mertua kepada menantunya, melainkan tatapan seorang kolektor yang sedang memeriksa kondisi barang simpanannya. "Elena," suara ayah memecah keheningan. "Kulihat kau memakai syal itu lagi, padahal di dalam ruangan cukup hangat. Apa kau masih mencoba menyembunyikan kekurangan itu?" Elena tersedak pelan, wajahnya memucat seketika. Saya hanya merasa sedikit kedinginan ya." "Kekurangan apa ya?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih tajam dari yang kurencanakan. Ayah terkekeh, suara tawa yang kering. "Ah, Aditya, istrimu ini sangat perfeksionis. Dia merasa sebuah bekas luka kecil bisa merusak seluruh keindahannya. Padahal bagi sebagian pria, bekas luka adalah tanda sebuah sejarah yang dalam." Aku melihat tangan Elena di bawah meja bergetar hebat. Ia meremas serbet hingga buku-buku jarinya memutih. "Sejarah apa maksud ayah?" Aku mendesak. Ayah menyesap anggurnya, matanya berkilat menantangku. "Sejarah tentang bagaimana seseorang bisa dijinakan, Aditya. Seperti kuda liar yang harus diberi tanda agar tahu siapa pemilik sejatinya." Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang bergemuruh. Kalimat ayah bukan lagi sekadar kiasan. Itu adalah pengakuan yang disamarkan sebagai nasihat. Tiba-tiba, ayah mengulurkan tangannya ke arah meja, seolah ingin mengambil botol lada. Namun jarinya justru menyentuh punggung tangan Elena dengan gerakan yang sengaja diperlambat. Elena tidak menarik tangannya. Ia mematung, matanya menatap piringnya dengan tatapan kosong, persis seperti foto Polaroid di brankas itu. "Adit, aku ingin ke kamar mandi sebentar." Elena berdiri dengan terburu-buru, hampir menjatuhkan kursinya. Ia lari meninggalkan ruang makan tanpa menunggu jawabanku. Ayah menatap kepergiannya dengan senyum miring yang memuakan. Ia kembali menyalakan cerutunya. Asapnya terbang ke arahku. "Dia masih tetap sensitif seperti dulu," gumam ayah, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. "Seperti dulu," aku mengulangi kalimatnya dengan nada menuntut. Ayah menoleh padaku, ekspresinya kembali dingin dan berwibawa. "Maksudku, sejak kau mengenalkan padaku setahun lalu, dia tampak sulit beradaptasi dengan kelas sosial kita. Kau harus lebih tegas padanya, Aditya. Jangan biarkan dia menyimpan rahasia darimu. Karena jika dia mulai berbohong tentang hal kecil, dia akan berbohong tentang hal yang jauh lebih besar." Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Ironi dari kata-katanya membuat kepalaku serasa ingin pecah. Pria yang telah menghancurkan masa muda istriku, yang memberikan luka bakar di bahunya, kini sedang menasihatiku tentang kejujuran. Saat itu aku sadar,
Elena bukan hanya korban masa lalu ayah. Dia mungkin masih berada di bawah kendali psikologis ayah sampai detik ini. Dan makan malam ini bukan sekadar jamuan keluarga, melainkan panggung bagi ayah untuk menunjukkan padaku, secara halus, bahwa dia masih memegang kendali atas wanita yang kupanggil istri. Suasana di dalam mobil selama perjalanan pulang terasa lebih dingin daripada suhu AC yang berembus. Elena duduk mematung, menatap keluar jendela ke arah kegelapan jalanan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak kami meninggalkan rumah ayah. Begitu pintu apartemen kami tertutup, aku tidak lagi bisa menahan diri. Aku melempar kunci mobil ke atas meja makan dengan kasar. Bunyi logam yang beradu dengan kaca memecah kesunyian. "Sampai kapan, El?" tanyaku. Suaraku rendah, namun syarat dengan amarah yang tertahan. Elena berhenti melangkah. Punggungnya menegang. "Apa maksudmu, Adit? Aku lelah. Aku ingin tidur." "Jangan gunakan alasan lelah itu lagi," aku berteriak, membuat Elena tersentak dan berbalik. "Apa yang terjadi di meja makan tadi? Kenapa ayah bicara soal menjinakkan dan bekas luka? Dan kenapa kau diam saja saat dia menyentuh tanganmu seperti itu?" Elena memaksakan sebuah tawa hambar, namun matanya berkaca-kaca. "Kau terlalu sensitif, Adit. Dia hanya orang tua yang eksentrik. Dia suka bicara dengan perumpamaan bisnis. Soal tangan, mungkin dia hanya tidak sengaja." "Jangan berbohong padaku." Aku merogoh satu jas dan mengeluarkan salah satu foto Polaroid yang kuambil dari brankas ayah. Aku lemparnya ke hadapannya. Foto itu mendarat di lantai dengan posisi terbuka. Foto Elena 10 tahun lalu duduk di sofa merah apartemen Sakura dengan tatapan hancur. Wajah Elena seketika berubah pucat pasi, lebih pucat daripada saat di meja makan tadi. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya mulai gemetar hebat. "Dari mana? Dari mana kau mendapatkan ini?" bisiknya dengan suara yang nyaris hilang. "Apartemen Sakura, unit 702. Pemiliknya Baskoro. Gadis yang dipanggil Mawar." Aku melangkah mendekat, memaksanya menatap mataku. "Bekas luka itu bukan karena knalpot, kan? Ayahku yang melakukannya. Ayahku yang memberi tanda padamu." Elena jatuh terduduk di lantai. Tangisannya pecah. Bukan tangisan sedih, melainkan tangisan histeris seorang wanita yang rahasia terburuknya baru saja dibongkar. "Dia bukan orang tua eksentrik, Adit. Dia monster!" teriak Elena di sela isakannya. "Dia menemukanku saat ibuku butuh biaya operasi jantung. Aku hanya 18 tahun. Aku tidak punya pilihan." Jadi benar, aku merasa duniaku benar-benar hancur. "Kau adalah simpanan ayahku sendiri sebelum kau menikahiku. Apa kau merencanakan ini? Apa kau mendekatiku untuk membalas dendam padanya?" Elena menatapku dengan mata merah yang penuh luka. "Aku tidak pernah tahu kau adalah anaknya sampai kita bertunangan, Adit. Saat aku melihat foto keluargamu, aku ingin lari. Tapi ayahmu, dia mengancam. Dia bilang jika aku meninggalkanmu, dia akan menghancurkan yayasan panti asuhan tempatku bekerja. Dia ingin aku tetap di bawah pengawasannya, di dalam keluarganya." Aku terhuyung mundur. Jadi pernikahanku bukan hanya sebuah kebetulan yang malang, melainkan skenario yang dijalankan oleh ayahku untuk menjaga asetnya tetap dekat. "Lalu, kenapa kau tidak jujur padaku sejak awal?" Aku bertanya dengan nada kecewa yang mendalam. "Karena aku mencintaimu, Adit, dan aku takut. Aku takut kau akan menatapku dengan tatapan menjijikkan seperti yang kau lakukan sekarang." Aku menatapnya yang meringkuk di lantai. Rasa jijik itu memang ada, tapi bukan kepada Elena. Rasa jijik itu tertuju pada darah yang mengalir di nadiku. Darah pria yang telah merusak istriku sendiri. Malam itu kami tidur di ruang terpisah. Elena mengunci diri di kamar, sementara aku duduk di sofa ruang tamu, menatap kegelapan hingga fajar menyingsing. Pengakuan Elena bukan memberikan ketenangan, melainkan membuka lubang hitam yang lebih dalam. Pikiranku terus berputar. Jika ayah memaksanya tetap menikah denganku untuk mengontrolnya, pasti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar obsesi fisik.
Ayahku adalah orang yang kalkulatif. Dia tidak melakukan sesuatu tanpa rencana jangka panjang. Pagi buta aku kembali ke rumah besar ayah. Aku harus menemukan lebih banyak bukti sebelum ayah menyadari berangkasnya telah digeledah. Menggunakan alasan tertinggal jam tangan, aku menyelinap kembali ke ruang kerjanya. Kali ini aku tidak mengincar brankas. Aku memeriksa laci meja kerja yang terkunci ganda. Setelah berhasil membobol laci bawah, aku menemukan sebuah buku agenda kulit berwarna marun yang tampak tua. Di sampulnya tertulis tahun 2014-2016. Ini bukan buku agenda bisnis, ini adalah buku harian pribadi. Aku membuka halaman demi halaman. Isinya membuat bulu kudukku berdiri. 14 Juli 2014. Hari ini aku memberinya tanda. Dia mencoba lari lagi. Luka bakar di bahunya akan mengingatkannya bahwa dimanapun dia berada, dia adalah milikku. Mawar kecilku mulai mengerti bahwa perlawanan hanya akan menambah rasa sakit. Tanganku bergetar. Aku terus membalik halaman hingga ke tahun 2023. Tahun di mana aku mengenalkan Elena pada ayah. 20 September 2023. Aditya membawa wanita itu pulang. Luar biasa. Dari jutaan wanita di kota ini, putraku memilih mawarku. Awalnya aku ingin mengusirnya, tapi kemudian aku menyadari, ini adalah skenario yang sempurna. Dengan dia menjadi menantuku, aku bisa memilikinya selamanya tanpa dicurigai siapapun. Dia akan hidup di bawah atap yang sama, memakan uangku, dan gemetar setiap kali aku memanggil namanya. Lalu sebuah paragraf di halaman terakhir membuat jantungku berhenti berdetak. Aditya tidak boleh tahu tentang deposito rahasia atas nama Elena. Dana itu adalah jaminanku agar dia tidak pernah bisa lari. Jika dia mencoba bicara pada Aditya, aku akan menggunakan dokumen itu untuk menuduhnya sebagai pemeras yang merayu ayah dan anak demi harta. Bajingan licik, desisku. Ayah bukan hanya menjadikannya tawanan, dia sudah menyiapkan skenario untuk memfitnah Elena sebagai wanita penggoda harta jika rahasia ini terbongkar. Dia ingin memastikan bahwa meskipun aku tahu, aku tidak akan mempercayai Elena. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar di halaman. Itu mobil ayah. Aku segera memasukkan buku harian itu ke dalam jaketku dan mencoba keluar lewat pintu samping yang terhubung ke taman. Namun, sebelum aku sempat menghilang ke balik semak, suara dingin itu menghentikanku. Mencari sesuatu yang lain, Aditya? Aku berbalik. Ayah berdiri di sana, mengenakan jubah mandi sutranya, memegang secangkir kopi. Matanya menatap tajam ke arah saku jaketku yang tampak menggelembung. Aku hanya mengambil jam tanganku ya, kataku. Berusaha tetap tenang meski adrenalin memompa jantungku dengan gila. Ayah berjalan mendekat, senyum tipis yang penuh ancaman menghiasi wajahnya. Kau tahu nak, ada beberapa buku yang lebih baik tidak pernah dibaca. Karena begitu kau tahu isinya, kau tidak akan pernah bisa kembali menjadi orang yang sama. Ia mengulurkan tangan, meminta sesuatu. Berikan padaku, sebelum kau melakukan kesalahan yang akan kau sesali seumur hidup. Aku menatap tangan ayah yang terulur, lalu beralih ke matanya yang dingin. Di dalam jaketku, buku harian itu terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Aku bukan lagi anak kecil yang bisa kau ancam ya, desisku. Aku melangkah mundur, menghindari jangkauannya. Selama ini aku mengagumimu. Aku ingin menjadi sepertimu. Tapi sekarang aku sadar, kau hanyalah monster yang bersembunyi di balik setelan jas mahal. Baskoro tertawa, suara tawa yang rendah dan parau. Kau pikir kau bisa menghancurkanku dengan buku tua itu? Ingat, Aditya, di kota ini aku adalah hukum. Satu kata dariku, dan istrimu yang tercinta itu akan berakhir di penjara dengan tuduhan pemerasan. Kau ingin menyelamatkannya, atau ingin ikut tenggelam bersamanya? Tanpa menjawab, aku berbalik dan lari menuju mobilku. Aku memaju kendaraan itu menjauh dari rumah besar yang kini tampak seperti penjara. Aku tahu, aku tidak bisa hanya diam. Ayah akan segera bergerak untuk menghapus jejaknya. Malam itu, ada acara malam penghargaan pengusaha berintegritas di Hotel Bintang 5 pusat kota. Ayah adalah kandidat utama pemenangnya. Ini adalah panggung yang paling ia puja, dan akan menjadi panggung kehancurannya. Aku pulang ke apartemen untuk menjemput Elena. Ia sedang duduk di sudut ruang tamu, matanya sembab. El, pakai gaun terbaikmu. Kita akan pergi, kataku sambil menggenggam tangannya. Kemana, Adit? Aku tidak sanggup bertemu ayahmu lagi, isaknya. Kita tidak akan menemuinya, El. Kita akan mengakhirinya. Percayalah padaku sekali ini saja. Kami tiba di hotel saat acara sedang berada di puncaknya. Ruangan itu penuh dengan tokoh penting, pejabat, dan media. Di panggung utama,
Ayah sedang berdiri memberikan pidato tentang integritas dan nilai keluarga dalam bisnis. Ironi itu begitu tajam, hingga terasa menyakitkan. Keluarga adalah fondasi, ucap Baskoro dengan suara penuh wibawa. Tanpa kejujuran di dalam rumah, kesuksesan di luar tidak ada artinya. Aku melangkah menuju operator teknis di bagian belakang aula. Di tanganku, aku memegang flash disk berisi foto-foto Polaroid dan rekaman suara penjaga apartemen yang sempat kurekam diam-diam sore tadi. Tolong putar ini saat saya memberikan tanda, bisikku pada operator, sambil menyodorkan amplop berisi uang. Operator itu ragu, namun melihat tatapanku yang nekat, ia mengangguk. Aku berjalan ke depan panggung, tepat saat ayah hendak mengakhiri pidatonya. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Boleh saya menambahkan sesuatu tentang kejujuran, ayah saya? Suaraku menggema melalui mikrofon cadangan di pinggir panggung. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Ayah menoleh, matanya berkilat marah. Namun ia tetap memaksakan senyum profesional di depan kamera. Aditya, tentu nak, kemarilah. Aku naik ke panggung, berdiri tepat di sampingnya. Aku bisa mencium aroma cerutunya yang memuakan. Ayah bicara soal nilai keluarga, kataku, menatap langsung ke lensa kamera media utama. Tapi ayah lupa menceritakan tentang Mawar, gadis 18 tahun, yang ayah kurung di apartemen Sakura. Gadis yang ayah beri tanda dengan cerutu di bahunya, hanya karena dia ingin bebas. Lampu lobi meredup, dan layar raksasa di belakang kami menyala. Foto Polaroid Elena yang hancur, foto bekas luka bakar di bahunya, dan kutipan-kutipan menjijikkan dari buku harian ayah terpampang besar. Bisik-bisik nyeri mulai menjalar di antara tamu undangan. Wajah ayah yang tadinya kemerahan karena bangga, kini berubah menjadi pucat pasi. Apa-apaan ini? Matikan, teriak ayah pada operator, tapi sudah terlambat. Wanita itu adalah Elena, istriku sekarang. Lanjutku. Suaraku bergetar karena emosi. Mantu yang kau sebut butuh bimbingan tadi malam adalah korban kebejatanmu sendiri. Di sudut ruangan, aku melihat Elena berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, ia melepas syal yang menutupi bahunya, menunjukkan bekas luka bakar itu di bawah sorotan lampu kristal. Ia tidak lagi menunduk. Ia menatap Baskoro dengan tatapan yang penuh dengan keberanian yang baru saja bangkit. Skandal itu meledak di depan mata publik yang paling ia hargai. Kerucuhan di aula hotel berubah menjadi keheningan yang mencekam setelah layar raksasa itu dimatikan secara paksa oleh petugas keamanan. Ayah berdiri mematung di sampingku, napasnya menderu pendek. Para wartawan mulai merangsek maju, namun barisan pengawal ayah segera membentuk pagar betis, menyeret kami berdua ke ruang VIP di belakang panggung untuk menghindari amukan media. Di dalam ruangan tertutup itu, hanya ada aku, ayah dan Elena yang menyusul masuk dengan langkah gemekar namun pasti. Ayah merapikan jasnya, mencoba mengumpulkan sisa-sisa wibawanya yang sudah hancur berkeping-keping. Ia menatap Elena dengan kebencian yang murni. Kau pikir kau sudah menang? Kau baru saja menghancurkan hidup anakku Elena. Kau menyeretnya ke dalam lumpur bersamamu. Cukup ya, teriakku. Berhenti bersikap seolah kau peduli padaku. Elena melangkah maju, berdiri di tengah ruangan. Ia menatap Baskoro, bukan lagi sebagai budak yang ketakutan, melainkan sebagai hakim. Ada satu hal yang belum kau ceritakan pada Aditya Baskoro, tentang alasan kenapa kau begitu terobsesi menjagaku tetap di dalam keluarga ini. Aku menoleh pada Elena. Apa maksudmu, El? Apa ada yang lebih buruk dari ini? Elena memejamkan mata sejenak, air mata jatuh di pipinya. Adit, ibuku tidak meninggal karena sakit jantung biasa. Dia meninggal karena stres setelah mengetahui apa yang dilakukan ayahmu padaku. Dan sebelum dia pergi, dia memberitahuku sebuah rahasia yang ayahmu coba kubur selamanya. Elena mengeluarkan sebuah amplop tua dari balik tas kecilnya. Surat itu tampak sudah rapuh. Ibuku pernah bekerja sebagai sekretaris di perusahaan kakekmu, jauh sebelum aku lahir. Dia dan Baskoro memiliki hubungan yang tidak direstui. Jantungku berdegup kencang. Sebuah kecurigaan mengerikan melintas di benakku. Ayahmu tidak hanya menjadikanku simpanan karena nafsu Adit. Suara Elena bergetar hebat. Dia menjadikanku simpanan untuk memastikan aku tidak pernah menuntut hak waris. Aku adalah anak haram Baskoro. Aku adalah adik tiri yang tidak diakuinya. Duniaku serasa berhenti berputar. Keheningan di ruangan itu terasa seperti bom yang baru saja meledak di telingaku. Aku menatap ayah, mencari bantahan. Namun wajahnya yang memerah kini berubah menjadi abu-abu. Ia tidak membantah. Ia justru memalingkan wajah. Kau membiarkan aku menikahi adikku sendiri. Suaraku hampir tidak keluar. Rasa mual yang luar biasa menghantam dadaku. Tidak, Elena berteriak cepat. Tidak, Adit. Ibuku, dia tahu Baskoro adalah monster. Setelah mengandungku, dia melarikan diri dan menikah dengan pria lain yang menjadi ayah legalku. Secara biologis, aku adalah darah dagingnya. Tapi Baskoro tahu aku bukan adik kandungmu yang sah. Dia melakukan tes DNA diam-diam tahun lalu. Hasilnya, aku adalah anak dari kakak laki-laki Baskoro yang sudah meninggal. Aku adalah sepupumu, Adit. Tapi bagi Baskoro, aku adalah ancaman bagi hartanya jika statusku sebagai keturunan asli keluarga ini terungkap.
Ayah tiba-tiba tertawa, suara tawa yang gila. Ya, ayahmu yang suci itu, kakakku, meninggalkan wasiat bahwa setengah aset perusahaan harus jatuh ke tangan keturunan kandungnya yang sah. Aku menghabiskan puluhan tahun mencari kalian hanya untuk memastikan garis keturunan itu berakhir di bawah kakiku. Jadi kau mengurungnya, menyiksanya, dan membiarkan aku menikahinya, hanya agar hartamu tetap aman di dalam lingkaran kecilmu. Aku menerjang ayah, mencengkram kerah bajunya dengan kemarahan yang tak terkendali. Aku menjaganya agar tetap dalam pengawasanku. Baskoro membela diri, matanya melotot. Jika dia menikah dengan orang asing, rahasia ini bisa bocor. Dengan menikahimu, dia terikat kontrak pernikahan yang sudah kumanipulasi. Aku melepaskan cengkramanku dengan rasa jijik. Pria ini bukan sekedar predator seksual. Dia adalah arsitek penderitaan yang menggunakan keluarganya sendiri sebagai bidak catur. Keheningan di ruang VVIP itu terasa sangat beracun. Informasi bahwa Elena adalah sepupuku, ahli waris sah yang haknya dirampas, mengubah segalanya. Aku menatap Elena yang masih berdiri mematung. Wajahnya yang cantik, kini tampak seperti teka-teki yang menakutkan bagiku. El, panggilku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Kau bilang kau tidak tahu aku anaknya sampai kita bertunangan. Tapi dengan semua rahasia warisan ini, apakah kau benar-benar mencintaiku? Ataukah aku hanya kendaraanmu untuk masuk kembali ke keluarga ini dan menghancurkan ayah? Elena menoleh padaku. Matanya yang sembab kini memancarkan kejujuran yang menyakitkan. Awalnya, Adit, saat aku menyadari siapa kau, aku ingin menggunakanmu. Aku benci pria ini dengan seluruh jiwaku. Ia menunjuk Baskoro dengan jarinya yang bergetar. Aku ingin dia melihatku setiap hari dan merasa terancam karena keberadaanku. Duniaku runtuh lagi. Jadi, pernikahan kami memang sebuah alat. Tapi kemudian, Elena melangkah mendekat, mencoba menyentuh lenganku, namun aku menghindar. Kemudian, kau memberiku sesuatu yang tidak pernah kuterima dari pria manapun, rasa aman. Kau mencintaiku tanpa menuntut, kau menghargai opiniku, kau tidak pernah menyentuhku dengan paksa. Aku jatuh cinta padamu, Adit, dan itu adalah hal yang paling menakutkan dalam hidupku, karena aku tahu cintaku dibangun di atas fondasi kebohongan. Cukup dengan drama ini, Baskoro memotong. Ia mencoba berdiri tegak meski napasnya berat. Kalian berdua tidak punya apa-apa. Foto-foto itu, buku harian itu, aku bisa menyebutnya sebagai fabrikasi untuk memeras kekayaanku. Pengacara terbaik di negeri ini akan membuat kalian membusuk di penjara sebelum matahari terbit. Kau lupa satu hal ya, kataku, sambil mengeluarkan ponselku. Aku tidak hanya mengirim foto ke layar lobi. Aku sedang melakukan siaran langsung sejak kita masuk ke ruangan ini. Seluruh pengakuanmu tentang manipulasi warisan dan tes DNA itu sudah ditonton oleh jutaan orang secara daring. Wajah Baskoro seketika berubah menjadi abu-abu kebiruan. Ia meraba dadanya, mencoba mencari pegangan pada meja kerja. Kau menghancurkan darah dagingmu sendiri. Kau yang menghancurkan kami lebih dulu, teriakku. Tiba-tiba, pintu VVIP didobrak terbuka, bukan oleh media, melainkan oleh pihak kepolisian yang sudah menunggu di luar sejak skandal di panggung pecah. Berita tentang penyiksaan dan penggelapan hak waris telah menyebar secepat kilat. Baskoro Wijaya, Anda ditahan atas dugaan penyekapan, penganiayaan, dan penipuan dokumen hak waris, ucap petugas kepolisian sambil memborgol tangan ayah. Baskoro tidak melawan. Ia tampak seperti balon yang kempes seketika. Saat ia diseret keluar, ia sempat berhenti di depan Elena. Kau tetap akan menjadi mawarku, Elena. Luka itu tidak akan pernah hilang dari kulitmu. Setelah ruangan itu kosong, hanya tersisa aku dan Elena. Atmosfer di antara kami kini dipenuhi oleh reruntuhan kepercayaan yang hancur. Adit, bisik Elena, apa kita masih memiliki kita? Aku menatapnya panjang. Aku mencintainya. Tapi setiap kali aku melihat wajahnya, aku akan teringat pada dosa ayahku. Dan setiap kali ia melihatku, ia mungkin teringat pada pria yang memberinya bekas luka itu. Aku tidak tahu, El, jawabku jujur. Kebenaran ini terlalu besar untuk kita tanggung sendirian. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Kerajaan bisnis Baskoro Wijaya runtuh seperti istana pasir yang dihantam ombak. Berita tentang penyekapan, manipulasi warisan, dan skandal keluarga tersebut menjadi kasus hukum terbesar dekada ini. Baskoro kini mendekam di penjara dengan vonis belasan tahun, hartanya disita, dan reputasinya terkubur selamanya. Aku berdiri di balkon apartemen baru kami, sebuah tempat yang tidak memiliki kaitan sama sekali dengan masa lalu ayah. Di tanganku ada dokumen final dari pengadilan. Hak waris Elena telah dipulihkan. Secara hukum, ia kini adalah pemilik sah atas sebagian besar aset yang dulu dikuasai Baskoro. Ia bukan lagi gadis simpanan yang bersembunyi, ia adalah wanita terkaya yang paling dibicarakan di kota ini. Kau sedang memikirkan apa? Suara Elena memecah lamunan. Ia berdiri di sampingku, mengenakan gaun tanpa lengan. Ia tidak lagi memakai syal. Bekas luka di bahunya masih ada di sana. Lingkaran kecil yang kini tampak seperti lencana keberanian daripada tanda kepemilikan.
Ia telah menjalani beberapa sesi laser, tapi ia memutuskan untuk berhenti. Aku ingin menyimpannya, katanya waktu itu. Bukan sebagai tanda miliknya, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah hancur dan aku berhasil bertahan. Aku menatapnya, lalu menatap dokumen di tanganku. Aku sedang memikirkan bagaimana semua ini berakhir. Ayah kehilangan segalanya, dan kau mendapatkan kembali apa yang menjadi hakmu. Tapi kita kehilangan kepolosan kita. Elena menggenggam tanganku. Hubungan kami selama 6 bulan terakhir adalah medan tempur emosional. Ada hari-hari di mana kami tidak bisa saling bersentuhan, karena bayang-bayang Baskoro seolah berdiri di antara kami. Ada malam-malam di mana aku melihat wajah ayah dalam mimpiku, dan Elena terbangun dengan teriakan ketakutan. Kita tidak kehilangan segalanya, Adit, bisik Elena. Kita kehilangan kebohongan. Dan itu adalah harga yang pantas. Kau akan melakukan apa dengan semua harta itu? Tanyaku. Aku sudah menandatangani dokumennya pagi tadi. Aku akan mengubah rumah besar ayahmu menjadi pusat rehabilitasi bagi wanita korban kekerasan. Aku ingin tempat yang dulu menjadi sumber penderitaan, kini menjadi sumber kekuatan. Aku tersenyum kecil. Itu sangat puitis, El, dan sangat berani. Elena menatapku dalam. Matanya mencari kepastian yang selama ini hilang. Dan bagaimana dengan kita, Aditya? Kau masih suamiku. Tapi kau juga putra dari pria yang menghancurkanku. Apakah kau bisa terus melihatku tanpa melihat dia? Aku menarik napas panjang, menghirup udara malam yang bebas dari aroma cerutu ayah. Aku tidak bisa menjanjikan bahwa segalanya akan mudah. Setiap kali aku melihat namaku di KTP, aku ingat darah siapa yang mengalir di nadiku. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku melihat wanita yang kucintai, bukan mawar miliknya. Aku memeluknya dari belakang, mengecup lembut bekas luka di bahunya. Bukan sebagai bentuk penjajahan, melainkan sebagai bentuk penyembuhan. Elena menyandarkan kepalanya di dadaku. Dinasti Wijaya telah hancur. Nama keluarga kami sekarang menjadi sinonim dengan skandal dan kehinaan. Namun, di atas puing-puing itu, kami mulai membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak didasarkan pada uang atau kontrol, melainkan pada kebenaran yang pahit dan cinta yang telah teruji oleh api. Baskoro mungkin telah meninggalkan bekas luka di kulit Elena, tapi ia gagal meninggalkan bekas luka di jiwa kami. Kami bukan lagi bidak caturnya. Kami adalah pemain utama dalam hidup kami sendiri. Saat lampu kota mulai menyala di bawah sana, aku menyadari bahwa rahasia di balik bekas luka itu telah selesai diceritakan. Dan kini, bab baru yang lebih bersih siap untuk ditulis. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.